Alur film Brobre segera dimulai. Hai semuanya, kembali lagi bersama Brobre. Film ini berjudul The Family Next Door. Film ini berisi footage rekaman asli dari polisi, media, dan unggahan sosmed mengenai kejadian nyata pembunuhan sebuah keluarga oleh sang suami sendiri. Alur pun dimulai. Shannon Watts adalah wanita yang rajin mengupload kehidupan bahagia keluarganya di Facebook pribadinya. Dia memiliki suami bernama Chris Watts yang bekerja sebagai operator di perusahaan perminyakan. Dan dua putri yang bernama Bella 4 tahun dan Cece 3 tahun. Mereka tinggal di Frederick, sebuah kota kecil di negara bagian Colorado, Amerika Serikat. 13 Agustus 2018. Awal dari terungkapnya kejahatan keji ini. Saat Shannon baru pulang dari dinas luar kota, tapi teman kerjanya yang bernama Nicole nggak bisa menghubunginya selama seharian. Padahal hari itu mereka udah janjian buat ngantar Shannon periksa kandungan karena dia lagi hamil anak ketiga. Akhirnya Nicole memutuskan untuk mengecek langsung ke rumah Shannon, tapi karena rumahnya sepi dan dia sangat mengkhawatirkan temannya itu, dia pun menghubungi polisi buat minta bantuan. Dan saat polisi datang, Nicole menjelaskan secara singkat kalau temannya ini lagi agak tertekan terkait masalah keluarganya. Tapi karena Chris masih dalam perjalanan dari tempat kerjanya, polisi nggak bisa main asal masuk ke dalam rumah. Shannon, are you home? Shannon, are you home? Police department, if anyone's inside. Yep, I've got to have more unless I get consent from him to go in. Singkat cerita, Chris pulang dan mereka masuk ke dalam rumah. Tapi ternyata Shannon dan anak-anaknya nggak ada. Dan saat memeriksa kamar anaknya, Chris memberitahu kalau selimut Bella dan Cece juga nggak ada. Yang kemungkinan mereka pergi dari rumah. Tapi Nicole menemukan kalau ponsel Shannon tertinggal dalam kondisi mati. Dan tas yang berisi obat Shannon juga masih di rumah. Lalu kita diperlihatkan unggahan Shannon tentang kisah hidupnya. Sebelum menikah dengan Chris, dia pernah menikah tapi berakhir dengan perceraian dan membuatnya terpuruk. Biarpun begitu, dia nggak menyerah dan kembali sebagai wanita kuat. Sampai akhirnya bisa membeli rumah dengan uangnya sendiri karena keluarganya bukanlah orang kaya. Tapi karena gila kerja, dia didiagnosa mengidap penyakit lupus. Lalu dia bertemu dengan Chris yang mau menerimanya apa adanya, hingga akhirnya mereka menikah. Kemudian Chris menjelaskan kalau obat di tas Shannon adalah obat migran. Karena bulan lalu Shannon tinggal di Carolina Utara, rumah orang tuanya selama 6 minggu. Dan Chris juga menemukan cincin kawin Shannon tanpa catatan apapun. Lalu mereka mendatangi rumah tetangga buat melihat rekaman CCTV, tapi nggak ada pergerakan yang mencurigakan. Di situ Chris terus gelisah dan memberitahu kalau Shannon sedang hamil. Di mana momen bahagia itu diunggah oleh Shannon ke Facebook saat memberitahu kehamilannya kepada keluarganya. Setelah si Chris keluar, si tetangga memberitahu kalau sikapnya Chris sangat aneh. Nggak biasanya dia terlihat segelisah itu, dan nggak biasanya juga Chris memuat barang dari garasinya. 14 Agustus, kepolisian Frederick menghubungi Chris buat nanyain ciri-ciri Shannon dan anak-anaknya, supaya mereka bisa membuat pengumuman orang hilang. Weight, hair color, and eyes. Height would be 40. And then on Celeste. She is hazel eyes. Thank you very much, sir. Alright, bye. Dan setelah selebarannya jadi, pihak polisi menyebarkannya ke sekitar tempat tinggal Chris. Lalu kita diperlihatkan para polisi membawa anjing pelacak datang ke rumah Chris yang sedang diliputi oleh media. Dalam wawancara itu, Chris nggak menampakkan kecemasan ataupun kesedihannya, karena dia mengaku belum tahu apa yang terjadi pada Shannon dan anak-anaknya. That she's somewhere safe right now and with the kids. But I'll leave it at that, but I just want them back. Setelah itu Chris dibawa ke kantor polisi buat diinterogasi. Dia memberitahu kalau pernikahannya dengan Shannon sedang di ujung tanduk. Karena dia udah gak merasakan cinta lagi. Itu dia sadarin saat Shannon meninggalkannya ke rumah orang tuanya. Tapi dia gak yakin kalau itu adalah alasannya menghilangnya Shannon. 7 minggu sebelumnya, Shannon dan anak-anaknya pergi berlibur ke Carolina Utara sambil merayakan ulang tahun ibunya Shannon. Namun selama liburan itu juga Shannon terlibat pertengkaran hebat dengan mertuanya, yaitu ibunya Chris. Karena nggak sengaja membelikan es krim dengan kandungan yang membuat Cece alergi. Dan ketika perayaan ulang tahun Cece, ibunya Chris nggak hadir karena Shannon nggak mau lagi ketemu mertuanya. Hal itu pun membuat Chris tersinggung karena dia ingin orang tuanya bertemu anak-anaknya juga.
Di tengah interogasi, Chris mengaku punya firasat kalau Shannon dibawa pergi oleh seseorang yang dia kenal karena nggak ada tanda-tanda perlawanan. Dan 5 minggu sebelumnya, menurut pengakuan Nicole, Chris mulai mengabaikan FaceTime dari Shannon. Dia mengira hal itu dipengaruhi oleh kejadian yang menimpa ibunya Chris karena setahu dia ibunya Chris dari awal memang kurang suka sama Shannon yang dianggap suka nyuruh-nyuruh Chris. Hal itu diakui sendiri oleh Shannon dalam salah satu unggahannya. Saat melanjutkan interogasi, si polisi membahas perubahan tubuh Chris yang semakin berotot dan mengaitkannya dengan kemungkinan adanya wanita lain yang memotivasinya. Tapi Chris mengelak bahwa dia telah berselingkuh. Lalu polisi menghubungi atasannya Chris buat menyamakan alibi Chris di hari kejadian. Dan memang di hari itu Chris pergi bekerja ke sebuah lokasi bernama Chervy. Kemudian 15 Agustus, Chris menjalani tes poligraf atau pendeteksi kebohongan dengan sukarela. Dan saat menjawab pertanyaan dari penguji, Chris terlihat sangat gugup serta menyangkal semua tuduhan terkait hilangnya keluarganya akibat ulah dirinya. Are you lying about the last time you saw Shanann? No. Shanann's disappearance? No. Out of anger to a loved one? Yes. No. It's for pregnant Frederick woman and her 2 children has captured the nation's attention. Find out anything, okay? Police are canvassing a small town with a big mystery. Lalu kita diperlihatkan unggahan Shannon saat masih di Carolina Utara. Di chatnya sih, Chris bilang masih cinta. Tapi Shannon merasakan kalau Chris sudah nggak mencintainya lagi. Dan hari itu Chris menyusul mereka buat ikut liburan selama 1 minggu sebelum kembali ke Colorado. Mereka berlibur ke pantai, tapi Shannon malah semakin yakin kalau perasaan Chris sudah berubah. Dia bilang itu ke Nicole yang setia menjadi teman curhatnya. Dan selesai melakukan tes poligraf, penguji menunjukkan hasilnya yang semuanya berbeda dengan pengakuan Chris. Kayaknya si Chris bohong. Lalu para penyidik memberi kesempatan agar Chris mau mengaku kalau dialah penyebab hilangnya Shannon dan anak-anaknya. Tapi lagi-lagi Chris mengelak. Kemudian kita diperlihatkan unggahan Shannon ketika mereka dalam perjalanan pulang ke Colorado. Dan sesampainya di rumah lagi-lagi Shannon curhat ke Nicole. Kayaknya dia nggak beres sama si Chris, sampai-sampai menolak buat berhubungan intim. Dan benar aja ternyata Chris memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Nikki yang berhasil diwawancari oleh polisi. Menurut pengakuan Nikki, pertemuan pertama mereka terjadi di bulan Juni dan Chris bilang kalau dia sedang proses cerai dengan istrinya. Lalu saat interogasi dilanjutkan, mau nggak mau Chris mengaku bahwa dia udah berselingkuh, tapi dia tetap menyangkal telah menyakiti keluarganya. Para penyidik nggak menyerah dan semakin membuat dia terpojok dengan menyebut motif pembunuhannya karena Chris ingin punya kehidupan baru. Jadi kehidupan lamanya dia singkirkan. Udah nggak bisa berkata-kata lagi, Chris akhirnya meminta agar ayahnya didatangkan. Singkat cerita, ayahnya udah datang dan mereka berbicara empat mata. Dan setelah diminta jujur oleh ayahnya, akhirnya Chris mengaku telah membunuh Shannon karena Shannon membunuh kedua putrinya duluan. Setelah itu pihak polisi menggeledah rumah Chris buat mencari bukti dan hal itu disiarkan secara langsung oleh media. Selain membawa sebuah mobil truk, para polisi juga membawa beberapa barang dari rumah serta anjing peliharaan Chris. Tapi karena jasad Shannon dan anak-anaknya nggak ada di rumah, para penyidik meminta Chris buat memberitahu lokasi dia menyembunyikannya. Sambil menangis, Chris bilang kalau jasad keluarganya dibawa ke Chervy. Lalu penyidik memperlihatkan peta Chervy 319 dan Chris menunjuk sebuah lahan di mana dia mengubur jasad Shannon dan sebuah tangki minyak tempat dia menyembunyikan jasad anak-anaknya. Jadi 3 hari sebelum pembunuhan, waktu Shannon pergi dinas sama Nicole, dia ninggalin surat buat Chris yang isinya ungkapan cinta dan bagaimana dia merindukan Chris yang dulu. Dia sampai janji buat akur sama ibunya Chris. Setelah pengakuannya, status Chris ditingkatkan menjadi terdakwa dan hal itu membuat heboh media serta tetangga di sekitar rumah Chris. 16 Agustus atau hari keempat menghilangnya Shannon. Para polisi membongkar kuburan Shannon dan mengeluarkan jasad Bella dan Cece buat dimakamkan secara layak. Strong reason to believe that we know where the bodies of the children. Thank you everyone for coming out to the candlelight visual. The prayers coming for our family. Kemudian polisi juga memanggil Nikki buat mencari kemungkinan dia telah menghasut Chris, tapi Casey nggak melakukannya. Bahkan dia juga terkejut mengetahui kejadian ini. Padahal malam sebelum pembunuhan, mereka masih kencan di sebuah bar. Dari pengakuan Nicole, memang hari itu si Chris makan di bar. Dan hal itu diketahui oleh Shannon karena dia membayar pakai kartu debit mereka. Singkat cerita, persidangan pertama diselenggarakan. Dan ayahnya Shannon meminta Chris buat mengakui kalau dia juga membunuh Bella dan Cece. Karena Shannon nggak mungkin melakukannya.
Lalu sebuah ironi menyertai persidangan ini, karena banyak warganet yang malah menyalahkan Shannon. Mereka menganggap kalau Shannon terlalu pamerin kehidupan keluarganya di Facebook dan itu menyebabkan Chris kesel. Bahkan warganet juga menyerang keluarga Shannon sampai-sampai ayahnya membuat pernyataan agar mereka berhenti mengganggu keluarganya. Get on with your lives. Leave ours alone. 3 bulan setelah pembunuhan, pihak pemerintahan menjabarkan bahwa Chris telah mengaku membunuh anak-anaknya juga. Dan atas hal tersebut dia didakwa dengan 9 dakwaan. Tapi karena pengakuannya itu, dia akan terhindar dari hukuman mati. Dalam pengakuannya itu, Chris bercerita kalau setelah Shannon pulang dari dinas, mereka sempat bercinta untuk terakhir kalinya. Tapi pas bangun pagi, Chris memberitahu kalau dia ingin bercerai. Dan membuat Shannon langsung berasumsi kalau dia udah berselingkuh. Lalu dia pun melakukan pembunuhan itu, yang sebenarnya udah ditanam di pikirannya pas mereka lagi bercinta. Kemudian Bella masuk ke situ membawa selimutnya dan menanyakan ibunya. Setelah itu, Chris memasukkan jasad Shannon ke dalam truk bersama kedua anaknya dan membawa mereka ke Cervi. Tapi setan di pikirannya lebih besar dan akhirnya dia membunuh Bella dan Cece dengan memasukkan mereka ke dalam tangki. Dan hal itu dia sesali setiap hari. Akhirnya di persidangan terakhir, Chris divonis bersalah dan dihukum penjara seumur hidup. The rest of his life in the Department of Corrections. Sentences for murdering his pregnant wife and 2 daughters in a case that shocked. Dan udah di-subscribe belum, Bro Bre? Alur film telah selesai. Mohon Bro Bre sebelum meninggalkan videonya, tombol merahnya jangan lupa dirubah jadi warna lain ya. Thank you Bro Bre.